akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'a wal qira'a lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya kita dapat bertemu kembali pada Ramadan kali ini. Saya Naira Syakwita dari kelas 8C. Saya akan membawakan kultum yang berjudul Syarat Sah dan Rukun Berpuasa Ramadan. Kita diwajibkan berpuasa Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dituliskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita menjalankan puasa Ramadan karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan Allah menuliskan ganjaran la'allakum tattaqun. Dan semakin bersemangat kita untuk menjalankan puasa sebagaimana dituliskan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan menyediakan satu pintu yang dinamakan Bab Royan atau pintu Royan, yaitu pintu surga untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Pengertian puasa menurut bahasa ialah as-saum atau siam, sedangkan menurut istilah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Maka itulah pengertian puasa. Selanjutnya, apa sih yang harus kita penuhi terlebih dahulu untuk menjalankan puasa? Maka disebutkan dengan syarat. Syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke dalam nikmat Allah dan syarat sah puasa karena kita beragama Islam. Maka orang nonis tidak diwajibkan untuk berpuasa karena ia tidak masuk ke dalam syarat yang pertama. Yang kedua, balik. Ketika ia sudah mencapai di usianya atau sudah masuk ke dalam syariat Islam, maka ia sudah diwajibkan untuk menjalankan puasa Ramadan. Yang ketiga, berakal. Ketika ia sudah dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang wajib, dan ia tidak gila, maka ia sudah diwajibkan untuk menjalankan puasa Ramadan. Yang keempat adalah mampu berpuasa. Kalau ia tidak berpuasa karena sedang dalam perjalanan, maka puasanya tidak diwajibkan. Dan ketika dia sudah memenuhi syarat pertama hingga ketiga, tapi ia tidak mampu menjalankan puasa, maka puasanya wajib digantikan di hari-hari lain selain daripada bulan Ramadan. Nah, karena syaratnya sudah aku jelasin, selanjutnya ada rukun puasa. Tapi sebelumnya, apa sih perbedaan syarat dan rukun puasa? Nah, kalau syarat itu kita laksanakan sebelum kita melakukan puasa, karena harus kita penuhi terlebih dahulu. Kalau rukun, itu ketika kita sedang melaksanakan puasa, maka rukun-rukun puasa adalah, yang pertama adalah rukun. Ketika kita menjalankan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, namun kita tidak membaca niat puasa, maka puasa yang kita jalani akan sia-sia. Nah, maka dari itu kita harus membaca niat puasa yang berbunyi, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati faradhillahi ta'ala. Yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari atau pada saat azan maghrib berkumandang. Maka yang terakhir kita masuk ke dalam hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Insya Allah kita semua sudah tahu bahwa makan dan minum dapat membatalkan puasa. Namun tidak hanya itu, segala sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut dengan sengaja maka akan membatalkan puasa kita. Lalu bagaimana dengan menggosok gigi? Ketika kita hanya sekedar menggosok gigi, maka puasa kita tidak akan menjadi batal dan ketika kita tidak menelan airnya. Selanjutnya yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Seperti mana kita masukkan jari kita ke dalam mulut dan mengeluarkan muntah, maka puasa kita saat itu juga menjadi batal.
Yang ketiga adalah datang haid. Khusus untuk perempuan ketika sedang berpuasa, namun datang haid, maka saat itu juga kalian harus berbuka puasa. Tak terasa kita sudah berada di penghujung kutub kita daripada sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan jadikanlah bulan Ramadan menjadi bulan-bulan yang berbeda dari bulan lainnya. Memperbanyak ibadah kepada Allah agar puasa kita dapat bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.